Bab 11, berbeda dari biasanya. Segera setelah mengambil gula dan kembali, Sensian tersenyum dengan senang hati layaknya orang bodoh karena punya gula untuk dimakan. Menyaksikan Liu Meiwu memasukkan gula batu ke dalam mangkuk obat dengan tangannya sendiri. Liu Meiwu hampir tidak bisa menahan tawa. Minumlah, minumlah, lalu janin kamu akan mati. Dia berdiri dengan anggun di sisinya. Dia harus melihatnya dengan matanya sendiri agar lebih mengasyikkan, sehingga penghinaan yang dideritanya selama bisa ditebus. Setelah diaduk 2 kali, Sensian tiba-tiba bertanya tanpa alasan, tonik ini untuk apa? Liu Meiwu terkejut sejenak dan menatap Qin Ruliang. Qin Ruliang memberi isyarat padanya untuk asal saja membalasnya. Semua orang masih menganggapnya sebagai Sensian yang bodoh itu. Liu Meiwu berkata dengan santai, seharusnya untuk menambah darah. Tuan Putri sedang hamil dan perlu diberi makanan yang bergizi. Sensian menyerahkan sendok itu kepada Liu Meiwu, bersiap untuk meminumnya. Liu Meiwu secara alami mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Sensian melirik tangannya yang putih dan ramping, lalu berkata dengan tidak jelas, "Tuh kan, menurutku kamu juga perlu gizi tambahan." Begitu suara itu jatuh, Sensian tiba-tiba mengangkat tangannya dan menggenggam pergelangan tangan Liu Meiwu, dan sendok itu pun jatuh ke lantai. Liu Meiwu tidak punya waktu untuk berseru, dia ditarik oleh Sensian yang langsung memelintir dagunya. Gerakan ini sangat tidak terduga, wajah Sensian masih terlihat sangat tenang. Mata itu begitu dalam, sama sekali tidak terlihat bodoh. Liu Meiwu melotot, dan ketika dia tidak bisa bereaksi sama sekali, dia melihat Sensian menuangkan semangkuk obat kental itu ke mulut Liu Meiwu dengan muka tanpa ekspresi. Sensian mengangkat sudut bibirnya, memperlakukannya sebagai orang bodoh, ya? Membohongi dirinya dengan semangkuk obat aborsi dan mengatakan bahwa itu tonik? Dulu dia begitu rendah diri, tapi dia bukan lagi Sensian yang dulu. Jika berani menindasnya lagi, maka semuanya jangan berharap bisa tenang. Tubuh Liu Meiwu kurus dan lemah lembut, begitu Sensian bersikap kasar, cenderung membuatnya kewalahan seperti ditekan oleh kuasanya. Dia tidak bisa meronta sama sekali, kukunya yang tajam menggores punggung tangan Sensian. Sensian seperti tidak tahu rasa sakit, air mukanya tetap tidak berubah. Sensian, tubuhnya sendiri tampaknya lebih kuat daripada yang dia bayangkan, tangguh dan penuh kekuatan, seolah-olah dia telah melatih kebugaran fisiknya dengan baik semenjak kecil. Dengan langkah ini, kecepatannya lebih cepat dan lebih kuat dari yang dia duga, menyebabkan Qin Ruliang yang berdiri di depan pintu tidak sempat bereaksi. "Lepaskan!" Liu Meiwu meronta. Sebagian tonik sudah masuk ke mulutnya, dan sebagian lagi menetes di sepanjang sudut mulutnya. Ketika Qin Ruliang yang marah dengan cepat bergerak maju, semangkuk penuh obat itu telah habis. Sensian menggenggam dagu Liu Meiwu tanpa melepaskannya, malahan semakin dikencangkan 2 kali lipat olehnya. Dia memutar mangkuk obat kosong itu dan melemparnya dengan keras ke lantai di samping kaki Qin Ruliang. Matanya dingin dan kejam saat itu, tidak seperti biasanya. Qin Ruliang langsung terkejut dan menarik napas dalam-dalam di lubuk hatinya. Alis Sensian diwarnai dengan senyum yang jelas dan dingin. Liu Meiwu yang ada di tangannya meronta mati-matian. Sensian menantang Qin Ruliang dan berkata, "Jika kamu tahu diri, mundurlah 2 langkah, cobalah kalau kamu berani maju selangkah lagi ke depan." "Lepaskan dia," Qin Ruliang sangat marah, memerintah sambil sorot matanya tertuju pada Sensian. Liu Meiwu menangis sampai terlihat berantakan, rambutnya jatuh dari pelipis, terlihat sangat mengenaskan. Dagunya sudah hampir bergeser, meninggalkan sidik jari yang jelas di atas jari Sensian. "Jenderal, Meiwu sangat sakit." Sensian malah tersenyum tipis dan membelai bekas luka di wajahnya dengan satu tangannya, lalu berkata dengan ringan, "Dibandingkan dengan tanda di wajahku, apalah artinya keadaanmu sekarang?" Sensian melirik goresan di punggung tangannya dengan santai, lalu mengangkat alisnya dan berkata, "Kucing liar kecil, kencang juga cakarannya." Qin Ruliang mengepalkan tinjunya dan berkata dengan suara rendah, "Dendam apa yang kamu miliki?
dapat kamu lampiaskan kepadaku, tidak ada hubungannya dengan Dial, sebaiknya kamu melepaskannya sekarang, jika tidak jangan salahkan kalau aku bertindak kejam. Dia terlalu ceroboh. Sebelumnya, dia dan Liu Meiwu berpikir bahwa orang bodoh ini tidak tahan dengan tekanan, makanya membuat keributan di pesta pernikahan. Tetapi sekarang melihat dia menghadapi Liu Meiwu, Qin Ruliang barulah merasa dia salah besar. Qin Ruliang dengan jelas menyadari bahwa mata tenang Shen Xian dan kata-katanya yang logis dan jelas, mana terlihat bahwa dia bodoh. Dia tidak bodoh, dia bukan lagi Shen Xian yang sama, membuatnya melihatnya secara berbeda setelah dia kembali. Bab 12, binatang pun lebih baik darimu, apa yang ingin kamu lakukan? Qin Ruliang tidak berani bertindak gegabah. Apa yang ingin aku lakukan? Shen Xian tertawa mencemooh, memandang Liu Meiwu, dan berkata, aku tidak ingin melakukan apa-apa, ini hanya semangkuk tonik, entah mengapa dia memiliki reaksi yang begitu besar. Ini untuk menambah darah, kita semua adalah keluarga, aku pikir Meiwu juga perlu dikasih makanan bergizi, kita harus saling berbagi kalau ada yang bagus, bukankah begitu, Jenderal Qin? Qin Ruliang mengertakkan giginya dengan urat menonjol di tangannya. Ternyata dia telah menggali lubang untuknya dari awal, menunggu dia untuk melompat ke dalamnya. Ini bukan tonik, Shen Xian bertanya ketika melihat dia tidak berbicara. Apakah ini obat aborsi? Kamu tidak menginginkan anak ini? Qin Ruliang menatapnya dengan dingin, dan berkata dengan jijik, bagaimana menurutmu? Aku tidak tahu dengan siapa kamu hamil, dan aku, Qin Ruliang, tidak membutuhkanmu untuk melahirkan anak untukku. Jadi agar aku meminumnya, kamu berbohong bahwa itu tonik? Qin Ruliang, kamu hebat sekali, harimau pun tidak akan memakan anaknya sendiri, binatang pun lebih baik darimu. Liu Meiwu menangis terseduh-seduh hingga wajahnya menjadi pucat, sungguh mengenaskan. Qin Ruliang mengerutkan bibirnya, aku akan mengatakannya sekali lagi, lepaskan dia. Bagaimana jika aku tidak melepaskannya? Entah dari mana keberanian Liu Meiwu berasal. Begitu melihat Shen Xian tidak fokus, dia mencoba sekuat tenaga untuk melawan dan membebaskan dirinya. Shen Xian mencengkeram dan menariknya kembali. Wajah Liu Meiwu pucat karena kesakitan, seluruh wajahnya berkerut. Jenderal, selamatkan aku, Jenderal, mata Liu Meiwu membelalak. Shen Xian menarik tusuk rambut Liu Meiwu dan menempelkannya ke wajahnya dengan dingin. Shen Xian berkata dengan nada sinis, jika kamu berani bergerak lagi, jangan salahkan aku karena tidak bisa mengontrol diri. Jika wajah ini hancur, entah akan sesakit apa hati Jenderal Qin. Shen Xian, hentikan, Shen Xian melirik Qin Ruliang dan berkata, tidak tahukah kamu, ketika dia merusak wajahku, dia tidak kalah kejamnya denganku. Aku harus membalasnya 2 kali lipat. Tidak, aku tidak melakukannya. Shen Xian berkata, sekarang kalian ingin membunuh anakku. Bagaimanapun, aku yang tidak punya apapun tidak takut pada kalian yang punya segalanya. Qin Ruliang, kamu tidak ingin anak ini, aku malah semakin ingin melahirkannya. Kalian semua ingin aku mati, bagaimana mungkin aku tidak menarik beberapa dari kalian untuk menjadi alas? Jika kamu bersedia melepaskanku hari ini, aku akan melepaskannya. Jika kamu berani macam-macam terhadap anakku di masa depan, aku akan membuat perutnya tidak bisa melahirkan juga dan menjadikan kamu, Qin Ruliang, tidak punya keturunan. Qin Ruliang menyipitkan matanya, apakah kamu mencoba bernegosiasi denganku? Shen Xian tersenyum tanpa perasaan, kalau begitu harus melihat apakah wanita di tanganku ini layak dijadikan alat tawar-menawar atau tidak. Aku tidak meminta banyak, mulai sekarang kalian bisa bebas menunjukkan kasih sayang kalian. Aku tidak akan pernah ikut campur, kita tidak saling mengganggu satu sama lain, bagaimana? Setelah konfrontasi yang lama, Liu Meiwu sudah menangis terseduh-seduh, sungguh kasihan melihatnya. Pada akhirnya Qin Ruliang mengertakkan gigi dan berkata, lepaskan dia dulu. Kamu berjanji padaku dulu, Shen Xian tidak mundur. Qin Ruliang sangat marah. Baik, aku berjanji, cepat lepaskan. Liu Meiwu menangis getir, Shen Xian tersenyum acuh tak acuh, lalu melemparkan tusuk rambut ke lantai, berkata,
Aku percaya padamu kali ini, Jenderal Besar pasti akan menepati janji. Tetapi jika kelak kamu ingkar janji, aku tidak yakin apa lagi yang akan aku lakukan. Mungkin aku akan membalas dendam lama dan baru kepadanya 10 kali atau 100 kali lipat. Sebaiknya kamu ingat dengan baik. Setelah itu, Shen Xian mendorong Liu Meiwu ke arahnya dengan tegas. Liu Meiwu begitu lemah lembut, sebelum Qin Ruliang bisa memeluknya, dia sudah jatuh ke lantai dan menangis terisak-isak. Hati Qin Ruliang hancur, dia dengan cepat memeluknya. Ketika dia melihat Shen Xian lagi, sorot matanya tampak seperti binatang buas yang keluar dari kandang. Qin Ruliang melayangkan telapak tangannya ke atas meja. Tiba-tiba serpihan kayunya beterbangan, sebuah meja hancur di depan mata Shen Xian. Shen Xian bahkan tidak mengedipkan matanya, dia menegakkan punggungnya, dengan rambut hitam menutupi bahu, dan postur yang arogan, dia memiliki kemuliaan yang melekat dalam seorang tuan putri, bahkan jika wajahnya rusak, bahkan jika dia mengenakan pakaian biasa. Qin Ruliang memegang Liu Meiwu dengan satu tangan, dan menggenggam rok Shen Xian dengan tangan lainnya, menarik seluruh tubuhnya ke atas dengan mudah seperti seekor ayam. Shen Xian menatapnya, tidak kalah darinya. Nafas dinginnya menyembur ke wajahnya, menatapnya dengan muram sejenak, dan mengatakan setiap kata demi kata, Shen Xian, ingat apa yang kamu lakukan hari ini. Shen Xian tersenyum sedikit, Jenderal, aku memiliki ingatan yang sangat bagus. Silakan kamu kembali kapan saja untuk membuka hutang lama. Bab 13, Kisah Masa Lalu. Pada akhirnya, Qin Ruliang mengkhawatirkan cedera Liu Meiwu, dia lalu meninggalkan Shen Xian dan membawanya pergi. Sejak wanita ini kembali, kediaman jenderal tidak pernah damai. Tanpa diduga, begitu dia keluar dari halaman yang kumuh ini, Qin Ruliang berpapasan dengan seseorang, dia menatapnya dengan alis berkerut, dan berkata, "Kamu, apa yang kamu lakukan di sini?" Orang ini tidak lain adalah Lian Qingzu yang membawa Shen Xian kembali 2 hari lalu. Hari ini dia datang berkunjung, sedang dibawa oleh pengurus rumah ke halaman belakang. Menurut aturan, Lian Qingzu tidak diizinkan masuk ke halaman dalam, kali ini pengurus rumah yang membawanya masuk dengan pengecualian. Pertama, karena pengurus rumah tahu bahwa Qin Ruliang pagi-pagi sekali sudah datang mencari masalah Shen Xian. Jika ada yang terlibat, mungkin bisa menyelamatkan anak sang jenderal. Kedua, Lian Qingzu sangat royal, memberikan banyak barang berharga ketika berkunjung. Begitu mendengar bahwa Lian Qingzu adalah tamu tuan putri, pengurus rumah itu buru-buru membawanya ke sini. Qin Ruliang sangat tidak suka, dia berkata kepada pengurus rumah, "Kamu berani membawa sembarang orang ke halaman dalam. Siapa yang mengizinkan kamu melakukan ini?" Hamba hanya diam. Aku tidak ingin dengar bahwa dia keluar sekarang. Begitu Qin Ruliang selesai berbicara, Shen Xian sudah muncul di pintu. Dia bersandar di pintu dan bertumpu pada lengannya dengan santai. "Dia tamuku, aku akan menemuinya di sini." Lian Qingzu berkata sambil tersenyum lembut, "Tampaknya jenderal sudah sibuk pagi-pagi sekali, hamba telah datang di saat yang tidak tepat. Aku lihat situasi nyonya muda terlihat sakit, apakah jenderal tidak buru-buru memanggil tabib untuk memeriksanya?" Qin Ruliang menyipitkan mata padanya, mendengus dingin, dan pergi dengan langkah besar. Shen Xian mengundang Lian Qingzu masuk, meskipun tempat kecil ini sangat sederhana dan miskin, tapi terlihat hidup. Senyum Lian Qingzu memudar, "Tuan putri tinggal di tempat seperti ini?" Shen Xian berkata dengan acuh tak acuh, "Mengapa kamu di sini?" Lian Qingzu berkata, "Tuan putri sedang hamil, bagaimana mungkin hamba tidak datang ke sini untuk berkunjung? Jadi aku menyiapkan beberapa makanan dan bahan obat untuk kehamilan." Semuanya telah ditempatkan di halaman depan. Mohon Tuan Putri menerimanya. Shen Xian mengangguk, "Aku mengerti, terima kasih." Begitu memasuki rumah, terlihat rumah itu penuh dengan kekacauan yang belum sempat dibereskan. Lian Qingzu berkata, "Jenderal Qin mengganggu Tuan Putri?" Shen Xian meliriknya, "Kamu baru saja melihat Liu Meiwu, bukankah dia terlihat lebih repot daripada aku?"
Lian Qingzu mengingatnya kembali dan tersenyum, itu benar. Tuan Putri tidak mudah diintimidasi lagi sekarang. Kembali ke topik penting, melihat gelagat Qin Ruliang, sepertinya dia mengenalmu. Hanya setelah pertanyaan ini dia baru mengetahui bahwa dia memiliki hubungan dengan Lian Qingzu dan Qin Ruliang ketika kecil. Pada saat itu ayah Shen Xian masih menjadi kaisar dari kerajaan Chu. Ketika dia masih kecil, Shen Xian dan Lian Qingzu berada di sekolah yang sama. Lian Qingzu dan Qin Ruliang adalah teman bermain. Sangat disayangkan bahwa ketika mereka dewasa, mereka menjalani kehidupan mereka masing-masing. Satu menjadi jenderal, yang lain menjadi pengusaha, dan Tuan Putri yang paling disayang di masa lalu menjadi Tuan Putri yang paling sengsara saat ini. Alasan mengapa Tuan Putri ini begitu sengsara adalah karena dia adalah putri dari kaisar sebelumnya. Dia ada hanyalah untuk menunjukkan bahwa kaisar yang sekarang sangatlah bijak, dia tidak perlu memiliki anak. Shen Xian berkata, jika begitu, mengapa kamu malah menyebarkan beritanya? Lian Qingzu berkata, semakin banyak yang tahu, akan semakin banyak yang mengawasi. Jadi kaisar tidak bisa dengan terang-terangan menggugurkan anak ini. Shen Xian mencibir, benar-benar ada serigala di depan dan harimau di belakang. Mengapa untuk hamil saja di zaman kuno ini bisa begitu merepotkan? Sudah cukup repot berurusan dengan Qin Ruliang, tetapi juga harus berurusan dengan kaisar? Lian Qingzu berkata dengan tulus, Tuan Putri harus melakukan segalanya untuk menjaga anak ini. Anda tidak bisa lagi mempercayai orang lain di kediaman jenderal, dan menempatkan diri Anda dan anak Anda sebagai yang utama dalam segala hal. Setelah Lian Qingzu pergi, tidak ada pelayan di sampingnya, Shen Xian harus membersihkan rumah sendiri. Seorang Tuan Putri yang bermartabat, sampai jatuh pada titik harus membersihkan rumah sendirian. Jelas tidak ada seorang pun di kediaman jenderal ini yang menganggapnya serius. Mendengar bahwa Liu Meiwu salah minum obat sehingga jatuh sakit, semuanya sekarang sedang berada di sekitar Liu Meiwu. Dia tidak bisa menahan diri untuk menghela nafas secara diam-diam, otaknya memang bermasalah sebelumnya. Sudah merupakan kesalahan besar baginya untuk menyukai Qin Ruliang, tidak disangka masih memiliki keberanian untuk menikah sendirian ke tempat ini. Setelah menikah, tidak hanya menjadi bahan gunjingan orang, tapi juga ditindas terus-terusan. Shen Xian menggerakkan pergelangan tangannya, dia lebih penasaran dengan struktur spesifik tulang tubuhnya. Dia sendiri tidak menyangka bahwa hari ini, dia dapat menghadapi Liu Meiwu dengan mudah. Tubuh ini terlihat lemah, tetapi sebenarnya sangat kuat, sepertinya dulu dirinya memang melatih kebugaran fisiknya. Kalau tidak, setelah sangat menderita di kediaman jenderal, anak ini tidak mungkin aman-aman saja sekarang. Shen Xian sangat penasaran, siapa yang mengajarinya reaksi tubuh naluriah yang dia kembangkan ini? Bab 14, Pelayan Jahat di Halaman Bobrok. Menurut Lian Qingzu, dia mengirimkan banyak suplemen obat. Tetapi ketika Shen Xian pergi ke ruang depan, semuanya telah disingkirkan, dan daftarnya pun tidak jatuh ke tangannya. Tetapi secara kebetulan dia mendengar dari orang-orang di kediaman bahwa makanan dan bahan obat yang dikirim oleh Lian Qingzu sangat berharga. Bahkan di kediaman jenderal pun jarang ada Shen Xian menggerakkan sudut mulutnya, karena itu semua adalah benda berharga. Bagaimana mungkin membiarkan dia melihatnya? Tapi itu semua hanyalah barang material saja, dia tidak peduli. Setelah kejadian ini, Qin Ruliang dan Liu Meiwu berhenti membuat masalah. Shen Xian masih tinggal di halaman kecilnya yang bobrok, tanpa ada orang yang bisa dipercaya di sekitarnya, dan kehidupan sehari-harinya sangatlah sederhana. Awalnya, di halaman kecil ini ada seorang pelayan bermarga Zhang, yang bertanggung jawab untuk bersih-bersih dan mengurus makan Shen Xian sehari-hari. Keberadaan Bibi Zhang ini sangat aneh sehingga jangankan merawatnya, dalam sehari Shen Xian hanya melihatnya beberapa kali saja. Bibi Zhang sudah berumur, kata-katanya juga mempunyai bobot di kediaman ini. Dia biasanya berbicara dengan kencang dan sangat mendominasi, pelayan yang lebih muda tidak berani menyinggungnya. Jika dia tidak salah ingat, Bibi Zhang sangat malas, ketika dulu merawat Shen Xian yang bodoh, kerjanya sangat ringan,
Ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya, dia akan marah-marah dan Shen Xian yang saat itu tidak tahu bagaimana cara melawannya. Pada saat itu, tidak ada yang akan memperhatikan Shen Xian yang bodoh, tentu saja membiarkan Bibi Zhang berbuat semaunya. Sore hari ketika sudah waktunya makan, Bibi Zhang membawakan makanan untuk Shen Xian. Nyonya kedua dicintai oleh sang jenderal, dan bukan hal yang aneh bagi para pelayan dari kelas atas hingga bawah untuk melihat situasi. Bibi Zhang berpikir bahwa Tuan Putri masih yang dulu, jadi raut wajahnya penuh penghinaan. Saat itu, Shen Xian sedang duduk di kamar. Bibi Zhang masuk dan meletakkan makanan di atas meja dengan kasar, lalu berkata dengan nada memerintah, "Makanlah. Cepatlah agar aku bisa segera membereskan piringnya." Shen Xian dengan tenang mengambil sumpit, tetapi tidak terburu-buru untuk makan. Dia berkata, "Malam hari dingin, bawakan arang ke kamarku nanti." Meskipun sudah awal musim semi, perbedaan suhu antara siang dan malam sangat besar, ditambah lagi selimutnya tipis, benar-benar sangat dingin. Tidak tahunya Bibi Zhang menjadi marah ketika dia mendengarnya. Sebelumnya Shen Xian tidak pernah berani bertanya, biasanya dialah yang berbicara di sini. Bibi Zhang berkata dengan wajah galak, "Arang seperti apa yang kamu inginkan? Bukankah sebelumnya kamu juga melewatinya begitu saja?" Shen Xian meliriknya dan berkata, "Menurutmu apakah terlalu berlebihan bagiku untuk meminta sedikit arang?" Pelayan itu dengan sinis berkata, "Wah, bukan main, jangan berpikir bahwa karena kamu hamil, kamu benar-benar memperlakukan dirimu sendiri sebagai nyonya pertama. Semua yang ada di sini tahu, beberapa hari lalu Jenderal sendiri bahkan ingin memberimu 2 mangkok obat aborsi. Jenderal bahkan tidak berniat untuk mengakui anak di perutmu. Aku sarankan kamu untuk berhenti bermimpi di siang bolong. Obat aborsi yang disiapkan Jenderal saat itu pun, aku yang membuatnya dengan susah payah." Shen Xian mengangkat alisnya dan menatap Bibi Zhang dengan senyum tipis, dan berkata, "Jadi, jasamu sudah tinggi sekali." Dia tidak ingin membuat masalah, tetapi orang lain selalu dengan sengaja mencari masalah dengannya. Bibi Zhang tidak ada di halaman hari itu, dan para pelayan di halaman tidak tahu apa yang terjadi di ruangan itu, hanya samar-samar mendengar teriakan nyonya muda. Kemudian, Jenderal menggendong nyonya muda keluar. Para pelayan diam-diam menyebarkan beritanya dari mulut ke mulut. Pasti Tuan Putri yang bodoh mulai gila lagi. Ketika menggila seperti anjing gila, akan menggigit siapapun yang ditemuinya. Biasanya Bibi Zhang mendapat banyak keuntungan dari Liu Meiwu, jadi dia mencoba mempersulit Shen Xian. Sekarang setelah mendengar bahwa Liu Meiwu sangat menderita karena Shen Xian, dia ingin membalasnya kembali, agar dia bisa kembali ke depan Liu Meiwu dan meminta pujian serta hadiah. Itu sebabnya Bibi Zhang begitu kasar dan sama sekali tidak mencoba menahan diri. Bibi Zhang berkata, "Kenapa? Jangan-jangan kamu mengharapkan Jenderal akan mengasihani kamu karena anakmu? Cih, cobalah bercermin, jika kamu tahu diri, cobalah lebih patuh, hati-hati aku menghajarmu." Sambil berbicara, Bibi Zhang mengangkat tinjunya untuk mengancam Shen Xian. Bab 15, aku akan membuatmu sangat susah. Tapi Shen Xian bahkan tidak menggerakkan kelopak matanya. Matanya yang gelap menatap Bibi Zhang dengan samar, sama sekali tidak terlihat ketakutan. Sebaliknya, kedinginan yang meluap dari bola matanya membuat Bibi Zhang terkejut dan langsung menarik kembali tinjunya. Shen Xian diam-diam tersenyum, bisanya hanya menindas yang lemah tapi takut akan kesulitan, dasar pelayan murahan. Setelah dia kenyang, dia akan menghajarnya perlahan. Makanannya sangat sederhana dan tidak menarik, dan Shen Xian menggigitnya tanpa berkomentar. Tapi belum sempat mengunyah, bau asam menyelimuti seluruh indera perasaannya. Shen Xian menggerakkan alisnya dan langsung memuntahkannya keluar. Baunya akrab dan menjijikkan. Shen Xian baru ingat bahwa ini bukan pertama kalinya dia mencicipinya. Sebelumnya, Bibi Zhang selalu memaksanya untuk makan makanan seperti itu. Melihat Shen Xian memuntahkan makanan ke seluruh lantai, Bibi Zhang segera marah dan maju untuk mendorongnya. Tidak hanya mendorong,
tetapi juga mencubit Shen Xian dengan keras. Bibi Zhang berteriak, sungguh sial, muntahannya ada di mana-mana, siapa yang akan mengurusnya? Kamu mau makan atau tidak? Jika tidak mau ya sudah. Mati kelaparan akan lebih tenang. Bibi Zhang segera bergerak untuk mengambil sumpit di tangan Shen Xian, seolah memberinya makanan tengik ini sudah merupakan hadiah yang luar biasa. Sambil mengutuk, bukankah sebelumnya kamu baik-baik saja makan makanan basi ini, bisa membantu jenderal menghemat banyak makanan. Sungguh sok, namun, belum bisa merebut sumpitnya, Shen Xian tiba-tiba menggerakkan sumpitnya, dan langsung menjepit jari Bibi Zhang. Mata Bibi Zhang melotot, dan saat dia hendak mengumpat, dia merasakan sakit yang teramat sangat. Dia memandang Shen Xian dengan tidak percaya, beraninya kamu menjepit jariku? Shen Xian masih tenang dan santai, sepertinya tangannya tidak banyak mengerahkan tenaga, tetapi kekuatannya terus ditingkatkan, dan rasa sakit itu menumpuk sampai ke titik di mana Bibi Zhang hampir tidak dapat menahannya. Bibi Zhang tidak bisa melepaskannya bagaimanapun caranya. Shen Xian sangat puas dengan kekuatan tubuhnya yang tidak disangka itu. Sangat tepat digunakan untuk menghadapi pelayan licik. Wajah Bibi Zhang pucat dengan keringat dingin di dahinya, dia hampir mengira jarinya akan dijepit putus oleh Shen Xian. Dia mengangkat tangannya yang lain dengan kejam untuk menghentikannya, tetapi Shen Xian dengan cepat menekannya ke makanan yang ada di atas meja sehingga tangannya dipenuhi minyak. Setelah meronta beberapa lama, makanan pun berserakan di mana-mana. Bibi Zhang tetap tidak bisa membebaskan diri. Pada akhirnya, Bibi Zhang tidak tahan dan berteriak kesakitan. Shen Xian mengangkat alis dan tidak melihatnya sama sekali. Wajah yang penuh bekas luka itu begitu tenang, tapi malah membuat pelayan yang licik itu merinding. Shen Xian berkata, aku ingin menambah arang, kamu pikir itu tidak perlu. Aku berhati-hati dengan anak di perutku, kamu pikir itu hanyalah mimpi di siang bolong. Jika aku tidak makan makanan basi, kamu pikir itu tidak tahu diuntung, bukan? Dengan gemetaran Bibi Zhang mencoba menarik jari-jarinya keluar dari sumpit, tetapi jari-jarinya seperti menempel pada sumpit itu, membiarkan dua sumpit itu meremukkannya sesuka hati. Shen Xian bertanya tanpa ekspresi, kamu yang majikan atau aku, he? Alis Shen Xian diwarnai dengan senyuman, dengan mengerahkan tenaga, sumpitnya dipatahkan menjadi dua, dan serbuknya yang tajam segera menembus ke dalam daging jari-jari pelayan itu tanpa ampun. Dia berkata, kamu masih berani mengatakan kepadaku bahwa kamu yang membuat obat aborsinya? Apakah kamu sudah bosan hidup? Bibi Zhang tidak bisa menahan rasa sakitnya. Dia berkata dengan tajam, dasar bodoh dan jelek, lepaskan aku. Shen Xian melempar sumpitnya, sambil mengebaskan sudut bajunya dia bangkit, memandangnya dengan sorot mata merendahkan, dan masih berkata dengan senyum hangat, karena kamu berpikir bahwa memberi aku sesuatu yang bahkan tidak akan dimakan babi itu adalah berbaik hati kepadaku, jadi sekarang aku juga akan berbaik hati kepadamu, aku hadiahkan semua ini untukmu. Lebih baik kamu memakannya sampai tidak tersisa sedikit pun, atau aku akan membuatmu susah. Otak Bibi Zhang kosong saking ketakutan, menatapnya berkali-kali dengan keringat dingin. Shen Xian melirik tangannya yang lain lalu berkata dengan nada sedikit jahat, tanganmu yang ini tidak apa-apa kan? Ingin aku menyuapi kamu, kecuali aku juga mematahkan tanganmu yang satu ini. Bibi Zhang harus memahami arti kata-kata Shen Xian tidak peduli seberapa lamban reaksinya. Hari ini dia harus memakan makanan ini apapun yang terjadi. Jika dia menolak untuk makan, Shen Xian akan mematahkan tangannya yang lain terlebih dahulu, dan kemudian menyuapinya makan. Perasaan panik yang tidak pernah terpikir olehnya. Kali ini Bibi Zhang mengangguk tanpa disertai kesombongan yang biasanya, dan mengangguk dengan asal, aku makan, aku makan.